bagaimana Bu Megawati ini selama uh, sebelum sebelum sampai saat ini beliau kepemimpinan seperti apa, kemudian secara personal Ibu Megawati di mata Pak Ganjar itu seperti apa, seperti itu sih Pak. Ya. Terus kemudian kita mulai Partai Demokrasi Indonesia itu pada zaman Orde Baru sempat terpecah belah, namun akhirnya solid kembali di bawah kepemimpinan Ibu Megawati. Nah, kemudian bagaimana Pak Ganjar memandang sosok Ibu Megawati ini sebagai ketua PDIP? Ya, sebenarnya saya melihat Bu Mega sejak awal dulu ya, masih PDI, itu melihat sosok perempuan yang tangguh begitu aja. Perempuan yang tangguh, yang mencoba terlibat di partai, dan tentu saja dengan segala keteguhannya itu harus mendapatkan ujian. Nah, puncaknya begitu beliau jadi ketua lah. Ketua, terus kemudian ya Orde Baru pasti nggak suka saat itu kan, menjadi tiba-tiba menjadi semacam momok begitu ya Bu Mega gitu. Maka mesti dengan segala cara dihancurkan. Maka saat itu saya masih ingat istilahnya apa ya, operasi naga merah kira-kira gitu, seperti itu. Dan Ibu Mega itu teguh soal itu. Dan pada saat mulai tekanan, terus kemudian semua gerakan-gerakan mencoba menghancurkan, Ibu Mega itu selalu di jalan yang lurus itu aja. Maka mulai 27 Juli terjadi, terus kemudian Ibu Mega melawan begitu, dan itu selalu dipesankan kita tidak terima, tapi kita harus menyelesaikan secara konstitusional. Nah, inilah yang membawa minimal saya begitu untuk selalu bisa mencoba memahami ini aturannya benar apa enggak. Jadi kalau kita ingin melawan itu, kita betul-betul mesti berada pada jalur hukum yang benar dulu. Terus kemudian kita melawan, dan itu ternyata beliau buktikan, dan akhirnya ya kondisinya waktu itu 97 kita ya sudahlah, ngalah lah. Kita silakan diambil, kalau mau diambil, terjadi pemilu kita nggak ikut, terus kemudian 99 kita ikut pemilu dan menang, dan kemudian ya ujian orang dalam kekuasaan itu kan dikasih kemenangan, dan Ibu Mega sadar betul pada saat itu, ya kita dikasih kemenangan, ya rasanya kok seperti belum siap gitu ya, itu yang terjadi. Maka ide-ide beliau membuat badan diklat partai untuk kaderisasi, kebetulan saya ikut waktu itu. Setelah itu beliau aware pada soal kebencanaan, kebetulan saya ikut juga. Jadi mulai badan diklat partai, terus kemudian kita membuat badan penanggulangan bencana di PDI Perjuangan. Kebetulan saya ikut di dua-duanya, dan dua-duanya saya ikut membidani lahirnya begitu, sehingga saya melihat Bu Mega punya strong leadership dan visi ke depan. Meskipun kadang-kadang tidak dipungkiri artikulasinya kan tidak seperti intelektual begitu. Ibu itu kalau bicara kan apa adanya saja. Udah ngomongnya kayak gitu ya, kayak gitu aja. Tapi kita yang mesti bisa menerjemahkan menjadi satu konsep yang bisa diimplementasikan. Itu Mas. Yeah. Jadi sosok yang tangguh juga ya beliau ini. Iya, tangguh, dikebui bola-balik kan masih tegas terus gitu. Itu ketangguhan yang kalau saya boleh katakan, disitulah saya belajar kesabaran dan ketangguhan dalam melawan sesuatu gitu. Ya. Kemudian di balik sejumlah prestasi Bu Megawati itu selama ini menjadi presiden, banyak pula kritik terhadap beliau. Nah, di antaranya privatisasi BUMN, tanda kutip ini Indosat. Bagaimana Pak Ganjar melihat Ibu menepis kritikan terhadap beliau itu, terhadap dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin? Iya, mungkin secara secara pengetahuan, bisnis, pengelolaan mungkin tidak benar, sehingga banyak kritik yang muncul. Tapi saya membayangkan situasi saat itu, bagaimana situasi yang sangat kritis, dan kita kemudian harus mengelola negara. Saya juga tidak bisa membayangkan ya, bagaimana tidak mudahnya. Sampai kemudian tidak hanya itu Mas, gas ditangguhkan juga. Maka dulu pernah muncul Ibu Mega ada dan Salinso dengan Tiongkok dan sebagainya.
Setelah saya menggali, kebetulan waktu itu saya di DPR dan sempat ikut angket BBM, angket kenaikan BBM tidak terlalu populer sih, lebih populer Senturi kan saat itu. BBM kan tidak. Maka saya diajarin oleh banyak orang dan kita bertanya kepada banyak sumber kenapa kemudian waktu itu kondisinya ya dilakukan sebuah keputusan yang tidak populer. Nah, saat itulah saya melihat Bu Mega berani tidak populer, berani. Kemudian ya pasti mendapatkanlah masukan dari para pakar-pakar, timnya begitu ya, untuk kita bisa mengambil keputusan. Ya ada Indosat waktu itu, Tangguh kenapa dijual murah, karena ceritanya saat itu tidak ada orang yang mau beli karena kondisinya krisis. Maka kemudian datanglah kepada jejaring yang Bu Mega punya persahabatan secara khusus. Yang lain waktu itu Tiongkok yang mau membeli, kira-kira seperti itu. Lalu ketika kemudian itu dibandingkan dengan kondisi sekarang, ya sekarang itu maksudnya kemarin waktu ekonominya normal, belum ada pandemi, dan kemudian orang membanding-bandingkan, ya tentu situasinya akan sangat berbeda. Lagi-lagi keputusan tidak populer itu diambil begitu ya. Ya, kalau sudah jadi pemimpin kan suka tidak suka, mau tidak mau, populer atau tidak, siap dikritik. Nah, beliau hadapi dengan sangat-sangat tenang. Jadi kemudian beliau itu tetap hadir walaupun tidak disorot dan melakukan kewajibannya seperti itu ya. Ya begitulah. Karena tingkat kesabaran yang luar biasa itu menurut saya aja ngelihat kadang-kadang gemes. Bu, komentar dong, Bu, komentar. Oh tidak, jangan dikomentari. Sudah, sabar. Biar nanti suatu ketika orang akan tahu. Nah ini bahasa-bahasa keibuan seperti itu yang ya saya pribadi belajar lah sama beliau begitu. Jadi secara tidak langsung beliau menjadi guru juga untuk Pak Ganjar ya dalam hal kesabaran, ketangguhan, dan bagaimana menghadapi situasi yang saat ini menerpa ya. Ya, Bu Mega kan dibully tiap hari, Mas. Tiap hari, apapun lah. Dikatain yang kasar, dikatain itu, tapi kan konsisten terus. Konsisten terus dengan naik turunnya partai begitu ya. Mulai PDI, direbut, kemudian menjadi PDI Perjuangan, pernah menang, pernah kalah, pernah oposisi, hari ini memenangkan lagi. Jadi paham betul bagaimana beliau menghadapi badai ini. Ya yang tidak suka kan ngomong, masa nggak ada orang lain? PDI Perjuangan pemersatunya beliau gitu. Mau cari yang mana? Orang lain tapi pecah atau kita butuh pemersatu? Dan saya hampir yakin aja, Ibu pasti sudah menyiapkan kader-kadernya untuk meneruskan kepemimpinan di partai. Itu sudah pasti disiapkan betul sama beliau. Selain apa yang disebutkan tadi oleh Pak Ganjar mengenai struggle, sabar, beliau juga smart dalam hal ini. Terutama beberapa waktu lalu Ibu Megawati baru saja dianugerahi Profesor Kehormatan dari Unhal. Dalam hal ini Pak Ganjar melihat apakah gelar tersebut pantas diterima oleh Ibu Megawati? Ya, mungkin gelarnya, profesornya menjadi polemik ya, polemik. Apakah ada profesor kehormatan ya? Apakah profesor itu setahu saya memang tetap atau tidak tetap begitu saja. Ini masuk kategori yang mana? Tapi kalau saya melihat dari substansi termasuk dalam pidato beliau, setidaknya saya orang yang beruntung sebelum pengukuhan itu sempat diskusi hampir 2 jam loh sama Ibu Mega, hanya berdua begitu. Itu Ibu bicara apa yang antara lain dibicarakan di sana. Bagaimana bicara Indonesia menghadapi tantangan masa depan, ledakan penduduk, butuh energi, butuh pangan, butuh teknologi baru, sementara teknologi informasi mendesak kepada sistem kehidupan kita, dan bagaimana kita kemudian mengantisipasi. Maka ya mungkin orang boleh melihat Ibu nggak lulus S1 dan sebagainya, ya itu boleh diomongkan. Tapi ketika kemudian bicara pada sisi substansi, Bu Mega cerita sangat dalam sekali soal riset, sangat dalam sekali soal kebencanaan, sangat dalam sekali soal pendidikan dan bagaimana nasib anak-anak muda dan kemudian perempuan-perempuan muda. Maka cerita lukisan yang kemudian saya antarkan ke tempat beliau yang dilukis Pak Joko itu mimpi beliau.
anak perempuan yang menatap masa depannya dengan cerah, matanya berbinar-binar, senyumnya lebar. Itu mimpi bagaimana kemudian kesetaraan gender itu ada dan perempuan tidak boleh ketinggalan. Dan itu disiapkan betul. Maka kalau kemudian anak-anak nanti pinter, banyak PhD, banyak profesor, banyak orang pinter, perempuan. Dan kemudian mereka juga berpikir menyelesaikan persoalan itu dengan nilai-nilai ideologis yang melekat di dadanya, yang ada di pikirannya. Saya ditunjuki juga, Mas, bagaimana kemudian anak-anak muda, mereka menjadi paskibraka, ya, aturannya seperti apa, yang mesti paham tidak hanya baris berbaris, tapi ideologi, itu menurut saya pikiran yang jempolan, sehingga paskibraka ke depan itu ya, dia pernah mengibarkan bendera pusaka dan membawa bendera pusaka, mengawal itu agar dia bisa menyelami betul-betul keindonesiaan, apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, itu NKRI dan sebagainya mesti embedded, mesti melekat di dia. Dan itu beliau contohkan. Bahkan saya ditunjukin waktu beliau menjadi paskibraka zaman dulu dengan foto yang masih disimpan, itu menurut saya ingin dicurahkan kepada saya, orang yang beruntung, untuk kemudian saya bisa ceritakan sebegitunya loh ya. Jadi dari substantif, ini loh yang mesti disiapkan dari bangsa ini loh tantangan masa depan, maka riset kita mesti kuat agar kita bisa mandiri dalam banyak hal, ya. Maka kemandirian dalam bidang ekonomi, satunya Bung Karno itu sepertinya dicoba untuk dijelaskan di situ. Dan kami cerita bagaimana BRIN, bagaimana BRINDA, bagaimana riset harus dikembangkan, dan anak-anak sekarang harus menjemput itu. Maka saya sebagai gubernur, sebagai kadernya, tertantang juga. Siap-siap, Bu, dalam hati kecil saya akan buat ini, BRIN yang pertama ini untuk di daerah. Jadi kami itu menjadi ikut terbakar gitu. Ya, kita bicara segala hal, artificial intelligence seperti yang ada dalam pidato, bagaimana riset-riset untuk pangan, riset-riset untuk energi, bagaimana public policy itu betul-betul holistik diputuskan dan kemudian memitigasi seluruh risiko termasuk kebencanaan. Ya, itu yang saya ikut praktek sih ya di dalamnya ya. Waktu melakukan kaderisasi di partai, saya ikut di kaderisasi, ada Badan Penanggulangan Bencana, saya ikut terjun langsung, bahkan dulu prakteknya di gempa Jogja, bagaimana kita mengedukasi, menyiapkan. Hari ini saya ditugaskan jadi gubernur, rakyat memberikan amanah itu, maka dalam membuat tata ruang kita mesti memitigasi betul potensi-potensi. Ibu itu sampai bicara megatrust di Laut Hindia loh, Mas. Siapa sih yang aware pada soal itu? Maka bilang, Ganjar, hati-hati itu di wilayah selatan. Ya, kamu siapkan itu seluruh area pantai di coastal areanya. Bagaimana rakyat diedukasi, bagaimana mesti ditanami. Dan itu kemarin beberapa substansinya ada di dalam pidato pengukuhan. Maka ya secara substantif, ya Ibu layak lah untuk bicara soal itu. Kalau tadi Bapak berbicara Ibu nih sebagai pemimpin, sebagai bahkan kepala negara, ibu negara. Bagaimana sih sosok ibu sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu dalam kehidupan kesehariannya? Apakah Pak Ganjar juga melihat keseharian Ibu Mega? Iya, ibu itu kalau cerita sama saya enteng-enteng sambil ngopi gitu ya. Beliau menceritakan cucu-cucunya, putra-putrinya gitu. Jar, aku itu di lockdown tahu nggak gitu. Aku di lockdown sudah 1 tahun 3 bulan sama Mbak Puan. Terus pada saat itu Mbak Puan datang gitu. Nah ini loh yang lockdown saya. Saya bilang betul ya Mbak Puan. Ya iyalah, ibu kan sudah lansia mesti dijaga karena ini cukup berbahaya. Dan itu kan masih memimpin partai, dibutuhkan oleh semuanya. Dan itu dikeluarkan dalam bentuk cerita yang enteng begitu ya. Iya, terus saya bilang Mbak Puan benar juga itu. Mesti dijaga ini Bu. Ya Mas ya iyalah. Itu guyonan yang ada. Tapi pada sisi yang lain ketika bicara sebagai seorang perempuan umpama, dulu Mas, waktu kaderisasi, kita lakukan kaderisasi umum rata-rata cowok kan. Maka politik itu wajahnya sangat maskulin. Padahal ketua umumnya PDI Perjuangan itu perempuan gitu ya. Maka kesetaraannya itu diperhatikan betul. Maka pada saat itu sampai ibu itu pesan gini, saya masih ingat betul itu. Ayo,
bikin diklat khusus untuk perempuan, biar perempuan-perempuan itu kemudian maju, biar mereka semua tidak hanya manut sama suaminya, hanya sekedar membebek saja, dia harus punya sikap soal itu. Ngono, waktu itu tepuk tangan. Ibu itu menceritakan dengan asik gitu ya, itu sosok perempuan ya, dalam konteks politik. Tapi dalam konteks seharian, tahu nggak Mas, ini cerita yang menarik buat saya. Tiba-tiba saya ditelepon beliau. Terus beliau ceritakan begini, Jar, ini ada di Kompas, ini ada Pak Musimin, kamu cari dia. Itu dia membudidayakan anggrek di sekitar Merapi. Siap Bu, gitu. Terus saya cari-cari ternyata itu di wilayah Jogja. Bu, ini di Jogja Bu. Aduh, terus gimana ya? Apa bicara sama Pak Sultan ya gitu. Udah deh Bu, saya 11 tahun di Jogja saja yang berangkat gitu, daripada birokratis. Dan saya datang ke sana. Ternyata apa yang dituliskan di Kompas itu, Ibu aware betul. Karena ada seseorang yang mungkin di mata publik itu nothing, tapi dia dengan keteguhannya, ya Mas, itu mengkonservasi area yang ada di situ, dia mencari anggrek yang ada di situ, yang asli dari sana, dan kemudian dia coba selamatkan, ajak orang terlibat, kemudian dimasukkan lagi ke hutan itu. Sehingga saya tengok, kemudian saya ajak diskusi, akhirnya saya beberapa kali ke sana, dan saya vlog, saya masukkan di medsos saya, dan ternyata sekarang semua orang pada tertarik. Bahkan ada seorang pengusaha, kebetulan teman, dia datang dari Kalimantan itu sampai, aku sumbang deh, aku mau buatin greenhouse gitu ya, terus greenhouse-nya itu mau dibuat dari besi-besi, akhirnya dia nggak mau, saya mau yang kayu aja. Pas dia bawain kayu gitu ya, sekarang dibuatin. Saya bantu laptop, saya bantu wifi ya agar ada channelnya, ada yang bantu website gitu, sehingga Ibu peduli. Ini kan sederhana ya, sederhana sekali Ibu bicara soal anggrek. Kebetulan Ibu suka tanaman ya, tanaman langka dan sebagainya. Waktu saya cerita, Bu, ini ada batik Bu, saya bawakan buat Ibu, dan ini yang batik dari Mbak Waljina. Gimana Mbak Waljina? Saya ceritakan. Sebagai sesama perempuan dan sesama tokoh, satu tokoh politik yang hebat, satu tokoh seni keroncong yang luar biasa, maka berceritalah. Dan waktu bercerita batik, Ibu sangat menguasai sekali. Nah, Ibu itu yang begini-begini ini peduli. Jadi bukan yang gede-gede gitu ya, yang kecil, petani, terus kemudian orang aktivis lingkungan, itu sering dipesankan. Ya sekali dua kali tentu bicara masakan dan makanan. Dan saya suka itu. Kalau pas ke Teguh Umar gitu, pasti kalau dikasih kesempatan makan, mesti makannya enak. Ibu itu sangat mengerti soal makanan gitu. Kadang-kadang kangen juga. Jar, bawain itu ayam goreng yang di Cilacap sama di Wonogiri. Saya anterin gitu. Jadi omongannya itu yang sebagai itu ya, Ibu sebagai perempuan, beliau begitu. Politiknya begitu disiapkan, perempuan harus ada affirmative action gitu ya. Di sisi lain ada kepedulian-kepedulian yang seperti itu. Kadang-kadang saya aja disentuh secara emosional gitu, kaget saya. Umpama saya terus kemudian pas mau pulang, oh iya ya, salam tinggu Mbak Yu, istri saya maksud saya. Terima kasih kemarin tas produk UMKM-nya saya terima bagus banget gitu. Jadi hal yang kecil-kecil aja Mas. Dan itu tidak ada yang mahal yang saya bawa itu, tidak ada yang mahal. Dan beliau aware. Sampai kemudian menyapa istri saya gitu, itu sebuah kebanggaan bahwa kalau orang Jawa itu ngewongkenya itu luar biasa. Sedekat apa sih Pak Ganjar dengan Ibu? Saya sebenarnya biasa-biasa saja begitu ya. Saya biasa saja, mungkin dibanding kawan-kawan lain, kawan-kawan saya yang lain lebih dekat. Hanya saya merasa awal masuk DPR saya tidak terlalu dikenal. Meskipun sebenarnya saya sejak tahun 96 sebelum 27 Juli nongkrong terus tiap malam ke rumah Bu Mega dengan Mbak Tarjo almarhum waktu itu ya, dengan anaknya tokoh yang waktu itu pernah bareng Bu Mega ya, seorang jenderal perempuan Bu Rukmini namanya. Saya dulu dengan anaknya saya numpang hidup di sana. Nah, kebetulan kita malam datang ke sana, ngobrol sama Bu Mega. Saya tuh nonton aja Mas di pinggir. Karena saya merasa saya juga bukan siapa-siapa. Tapi Ibu, yuk silakan duduk. Terus makan donat kecil-kecil waktu itu. Itu setelah kejadian. Cuma setelah itu saya nggak ikut lagi. Terus 99 teman-teman pada di parlemen, saya tidak.
Terus kemudian baru 2004 maksud saya, saat itu saya diminta untuk nyalon. Nah, saat itu kemudian saya dipercaya masyarakat, duduk di parlemen, dan pada saat itu saya ditaruh di Komisi 4 ngurusi pertanian, padahal bukan bidang saya sama sekali. Kayaknya salah deh saya ditaruh itu. Tapi ini pasti bukan urusan Bu Mega ya, urusan di fraksi. Nah, saat itu juga saya merasa, ini kenapa ya saya taruh di sini ya? Kayaknya nggak pas amat itu. Mungkin karena saya nggak pakai gelar, sehingga mungkin orang berasumsi juga, udahlah di situ aja. Tapi itu blessing in disguise. Bagaimana saya ketemu petani, ketemu nelayan, ketemu petani di kawasan hutan, dan akhirnya saya menjadi tahu bagaimana politik pangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kan dalam arti luas lah. Itu blessingnya. Dan saya bagaimana kemudian bisa memahami ketika Bung Karno ketemu dengan seorang marhen yang punya tanah, yang bisa nyangkul, bisa berproduksi, tapi miskin terus. Jadi itu blessingnya. Cuman Mas, kejutannya, di tahun keempat tiba-tiba saya diminta pindah ke Komisi 2, dan kemudian saya jadi ketua pansus. Jadi saya itu merasa saat itu from nothing to something gitu. Loh, saya ini kan bukan siapa-siapa, kok disuruh jadi ketua pansus? Undang-undang parpol lagi, undang-undang MD3 lagi. Wah, ini luar biasa. Dan saat itu memang dua partai besar diminta untuk memilih, maka Golkar waktu itu dengan Ferry Mursidan memilih undang-undang pemilu, legislatif, dan presiden. Saya akhirnya dapat yang parpol dan MD3, dan saya mengerjakan itu. Saat itu kepercayaan diri saya muncul. Terus kemudian ditugasin di Pansus Senturi, kemudian jadi pimpinan komisi. Saya tidak tahu apakah itu menunjukkan bahwa saya dipercaya oleh partai, dan apakah ini ada korelasinya dengan kedekatan, saya tidak tahu. Cuma Mas, pada saat tiba-tiba saya terkejut lagi, Ibu tiba-tiba memanggil kami, waktu itu mendaftar sebagai gubernur, kawan-kawan fraksi mendorong saya untuk daftar, terus kemudian dipanggil Ibu, saya ndredeg Mas saat itu. Saya ndredeg, waduh ini mau maju gubernur, tapi saya ini siapalah, dengan popularitas yang hanya 7%, elektabilitas 3% kalau nggak salah, wah ini mesti menantang incumbent. Tapi itu Ibu memberikan semangat juga luar biasa, sekaligus ya menguji saya. Kamu siap nggak? Ini nggak? Betul-betul nanti di lapangan bagaimana? Wah itu sudah, sambil dredeg-dredeg, tapi kemudian saya, ini kayaknya Ibu serius. Tapi saya belum dapat rekomendasi saat itu. Jadi kamu belum tentu dapat rekomendasi loh gitu. Siap Bu, gitu. Nah apakah itu juga kedekatan saya nggak tahu. Tiba-tiba saya dipercaya. Saya dipercaya untuk dapat rekomendasi, dan itu saya bismillah sambil dalam hati saya I do my best, gitu kira-kira. Dan pada saat Ibu ikut kampanye waktu itu, karena komandan tempurnya waktu itu Mbak Puan, dan Ibu datang gitu di satu bis, Ibu juga cerita sama saya waktu itu. Kamu besok kalau sudah dilantik, ini kamu urus ya, ini kamu urus ya. Itu saya belum loh Mas, belum ditentukan oleh KPU, itu masih masa kampanye. Nah setelah saya dipercaya rakyat, ditugasin partai jadi gubernur ini, sejak saat itu saya sering komunikasi lebih intens gitu. Jadi ya selevel itulah pendekatannya. Seperti bisa dikatakan seperti ibu dan anak mungkin ya. Ya tentu saya pada akhirnya harus banyak bertanya, dan saya betul-betul merasa makin kecil dalam pengalaman politik ya iki mbokku Mas gitu. Iki mbokku nek aku ra iso ya aku tekon karo mbokku, arahan-arahannya begitu. Ada momen yang memorable banget nggak sih Pak dengan beliau ini? Momen yang tidak terlupakan, lucu, atau memang momen-momen yang kok aku iso ngene lho. Terlalu banyak Mas, terlalu banyak. Orang mungkin tidak merasa, bahkan Bu Mega sendiri mungkin nggak terasa bahwa momen pertama saya itu dulu kami baru merantau di Jakarta tahun 96 itu, terus kemudian saya ke tempat Mbah Tarjo, dan Mbah gimana ya Mbah ya, kita bertiga tuh, saya, Mbak Jipeng, Mas EO ini. Nah, Mbak Jipeng itu anaknya Bu Rukmini itu, temannya Bu Mega ternyata. Mbah gimana ya itu kok di Kebagusan rame-rame, kita bisa nggak ke sana? Karena saya ketemu Mbak Tarjo sejak zaman mahasiswa saya, kita udah kampanye PDI saat itu. Saya udah PDI Mas tahun 92, masih mahasiswa, udah kampanye, udah ketemu Suryadi, Mas Guru, Pak Pui, udah ketemu saya. Jadi tokoh-tokoh itu Pak. Oh iya. Nah pada saat itu Mas, akhirnya Mbak Tarjo bilang gini, yuk ke Kebagusan sekarang. Wah nanti bisa ketemu Bu Mega nggak gitu.
Wes pokoknya ketemu. Wah, pas masuk itu, ayo masuk dengan hangatnya. Ya, maka itu momen yang saya tidak pernah lupa. Saya saat itu pernah foto. Fotonya masih foto, tahu sendiri kan Mas, mesti dicetak, tak simpen. Dan waktu foto itu saya tunjukkan ke teman-teman, bahkan ke keluarga saya, semua menghindar. Semua menghindar. Kamu kok foto sama Mega tuh gimana? Gitu, semua. Di keluarga saya waktu itu gitu, di teman-teman saya begitu. Jadi gitu. Jadi itu apa ya? Sesuatu yang saat itu sangat memorable gitu ya. Ya tentu di luar itu ya itu Mas, penugasan itu ya cerita-cerita Ibu sampai sekarang masih mengawal partai, terus kemudian masih ikut kampanye untuk Pak Jokowi saat itu. Ya banyak sekali Mas momen yang Ibu sampaikan, sehingga kalau saya mau menceritakan terlalu banyak sebenarnya. Terakhir Pak Ganjar, doa dan harapan untuk Ibu Megawati. Untuk yang pertama sehat, karena dalam kondisi negara yang seperti ini, terus kemudian bagaimana elit politik berkomunikasi, ada political interplay di sana. Ibu kan sekarang yang paling paling sepuh di partai-partai. Maka kalau saya ketemu dengan kawan-kawan saya di partai lain, bahkan ketua-ketua partainya, mereka bicara, gimana ya bisa ngobrol sama Ibu, kita juga, Mas Ganjar kami habis sowan dari Ibu. Jadi Ibu kemudian menjadi sumber bertanya. Maka kenegarawanannya itulah yang kemudian menjadi rujukan juga, tidak hanya kami di dalam PDI Perjuangan, tapi juga partai lain. Setidaknya itu mereka yang sudah bicara dengan saya loh ya, sehingga saya berani mengatakan testimoni ini. Sehingga doa saya sehat dan Ibu bisa terus mengawal jalannya pemerintahan ini, juga menyiapkan kader-kader yang terbaiknya, sehingga ya harapan kita kader-kader dari PDI Perjuangan nanti tetap bisa membawa nilai-nilai yang ada. Ada pesan Mas yang selalu saya ingat, bahwa kader itu harus punya dua nilai di PDI Perjuangan. Satu, harus bisa membawa nilai-nilainya Bung Karno, pemikiran Bung Karno. Yang kedua adalah dekat dengan rakyat. Itu yang maksud buat saya, dan kemudian saya bisa mencoba untuk melakukan di penugasan saya di eksekutif untuk bisa kita laksanakan. Judulnya apa? Peduli, harus peduli kepada rakyat. Kira-kira seperti itu. Ya, doa saya Ibu harus sehat, sebab ini masih dibutuhkan, sampai kemudian Ibu menyiapkan regenerasinya, sehingga itu bisa soft landing dan everybody happy.